Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita di segmen Create Up, di mana industri kosmetik ini mengalami pergeseran dan perubahan besar di masa pandemi COVID-19. Ya, meskipun berdampaknya pada menurunnya pendapatan, tapi pada tahun 2022 banyak peluang baru yang bisa mendongkrak pertumbuhan bisnis. Pelaku industri kosmetik melihat ada 3 shifting penting di industri kecantikan. Semuanya berkaitan langsung dengan perilaku konsumen. Di antaranya ialah perubahan minat konsumen terhadap produk. Pandemi mengubah pasar produk beauty and personal care. Konsumen lebih menyukai produk perawatan kulit dibandingkan produk dekoratif seperti bedak, lipstik, parfum, dan sebagainya. Potensi ini bisa dimanfaatkan pelaku industri untuk pengembangan produk, baik yang berbasis kimia maupun berbahan alami. Menurut riset Inventure Alvara Januari 2022, mencatat konsumen mencari produk kecantikan yang memberikan efek glowing 39,6%, whitening 21,7%, anti-acne 19,6%, dan anti-aging 19,1%. Hal ini didorong tren yang dibawa drama Korea Selatan. Shifting berikutnya ialah dalam hal pergeseran model bisnis akibat perubahan jalur distribusi. Jika dahulu jalur distribusi cukup panjang hingga ke retail, sekarang cenderung direct to consumer. Kemudian jalur distribusi juga didorong saluran penjualan melalui e-commerce. Menariknya, pola distribusi ini menjadi stimulus lahirnya pemain baru di industri kecantikan. Pergeseran ketiga ialah strategi pemasaran beralih ke honest review alih-alih menggunakan personal branding influencer. Pandemi membuat konsumen tidak bisa melihat produk tester, mencoba atau mencium baunya di toko langsung. Maka manfaatkan teknologi sebagai sumber informasi produk. Data Inventure dan Ivosight yang mencatat sejak Oktober sampai Desember 2021, terdapat 321.563 perbincangan di dunia maya mengenai skincare. Berbagai sumber ada di channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini, dinamika bisnis startup, perawatan, dan kecantikan kesehatan modern, kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Ada Mas Christian Suwarna, CEO dan co-founder dari DiriCare. Selamat pagi, Mas Chris. Halo, selamat pagi. Tapi saya nggak bisa ngelihat teman-teman, tapi saya bisa dengar dengan jelas. Bagaimana Mas Chris? Saya nggak bisa ngelihat teman-teman, tapi saya bisa dengar dengan jelas. Ya, oke. Tapi audio kita jelas ya Mas Chris ya? Audio jelas. Oke, tapi di layar ganteng banget. Thank you Mas Chris sudah join bersama kita. Apa yang Mas Chris baca nih dari market produk perawatan tubuh saat ini? Iya, jadi kenalin saya Christian ya, saya CEO dan co-founder dari DiriCare. Kita ini perusahaan consumer health tech, nyediain on-demand digital clinic service buat dan produk buat keluhan konsumen modern. Nah, kalau di market produk perawatan tubuh sih, kita percaya banget Indonesia punya pasar konsumen tuh yang sangat besar ya. 270 juta orang lebih yang mencari solusi kesehatan yang kualitas dan terjangkau. Kita sendiri mau coba kasih inovasi di industri kesehatan konsumen, terutama mulai dari kecantikan dan personal care market yang by itself adalah satu subsektor yang sangat besar. Kalau teman-teman lihat di Statista gitu, by 2025, pasar ini diprediksi akan nyentuh sekitar 10 billion ya, dan 10 billion dollars. Dan lepas dari riset gitu, kalau kita pantau dan lihat teman-teman sekeliling kita aja, kita semua tahu nggak ada orang yang mau misalnya mukanya penuh jerawat, kasar, penuh flek, rambut rontok, botak, kulit keriput. Semua orang mau berpenampilan cantik, berpenampilan menarik, sehingga ultimately bisa percaya diri. Itu yang mau kita sediain di DiriCare. It's a on-demand digital clinic, memberikan pelayanan perawatan yang terjangkau, berkualitas, and patient-centric. And hopefully kita bisa democratize access itu buat semua orang dimanapun dan kapanpun. Oke, baik. Mas Chris, lalu seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang sudah banyak pemain-pemain lain lah ya yang ada di sektor ini gitu. Persaingannya menurut Anda seperti apa, seketat apa? Iya, di mana ada gula pasti ada semut ya. Jadi persaingan itu udah pasti ada. Ini suatu, kalau buat saya ini suatu pembuktian atau testimoni bahwa memang ada sesuatu yang nggak cuma berharga tapi meaningful gitu di sektor ini. Dan kita semua bisa lihat gitu beragam jenis pemain ya, dari yang murah sampai yang mahal, yang lokal sampai yang import, yang brand ambassador Korean sampai stand up comedian, itu juga bisa kita temuin semuanya ya. Tapi kalaupun demikian, kita ngelihatnya pangsa pasarnya itu masih sangat besar and growing. Dan sebagai konsumen, sebagai customers and consumers, mereka punya hak untuk pilih
solusi yang paling baik buat dirinya. Jadi kita mau approach marketnya itu lebih buat can we bring innovation yang lebih memajukan dan yang lebih jelas untuk complement what is already in the market. Dan maka itu kita nggak sekedar membuat produk aja, kita buat suatu solusi yang gabungin produk dan juga service, di mana consumer kita bisa easily consult dengan tim clinical kita, yaitu para dokter-dokter ahli, untuk mendapatkan solusi atas keluhan mereka yang didampingi, yang terbaik, dan yang bertanggung jawab. Itu mungkin cara kita ngelihatnya ya. Oke, kalau ingin memanfaatkan jasa dari DiriCare ini, caranya seperti apa sih Mas Kris? Caranya sangat gampang. Jadi kita sekarang we are an on-demand digital clinic. Jadi just go to diricare.com dan di situ tinggal pilih saja keluhan apa yang Anda rasakan, dan konsumen bisa mendapatkan pelayanan end-to-end dari mulai diagnostics dari tim dokternya kami sampai recommendation of product atau treatments yang paling cocok buat keadaan konsumen tersebut, sampai dengan pembelian yang sangat mudah dengan beragam metode pembayaran dan juga metode pengiriman, sehingga kami nggak localize ya, kami bisa mengirim sampai dari Sumatera sampai ke Papua. Baik. Dan selain itu juga di diricare.com, di platform kita yang membedakannya adalah ada layanan tanya jawab sepuasnya dengan tim klinik kita ya. Sehingga dalam perjalanan perawatan diri itu si konsumen tidak perlu merasa sendirian. Oh, Mas Kris, berarti ketika saya misalnya atau Wiki ada kendala soal perawatan tubuh begitu ya, saya masuk ke DiriCare ini, DiriCare tidak menyediakan produk melainkan kerjasama ya, bukan produk langsung dari DiriCare sendiri, begitu ya? Kami menggunakan produk dari DiriCare sendiri. Kebetulan salah satu co-founder kami itu adalah seorang dokter yang sangat berpengalaman di bidangnya ya. Jadi dia ngebantu kita nge-formulate produk yang memang in a way customized gitu terhadap semua keluhan pelanggan. Jadi kalau Prisa datang dengan keluhan A, dan misalnya Wiki datang dengan keluhan A juga, misalnya ini acne misalnya ya, kelihatannya sama, tapi sebenarnya bisa jadi tidak gitu. Dan itulah yang kita service di on-demand clinic ini. Dokter itu akan ngebantu untuk... Baik, oke. Ya, halo Mas Kris. Kita masih akan berbincang bersama dengan DiriCare. Ini penyedia solusi keluhan kecantikan, skincare, rambut rontok, dan personal care yang bisa dikonsultasikan masalahnya secara online. Oke, nah ini menarik begitu ya, kalau tadi seperti disampaikan oleh Mas Kris, service yang disampaikan oleh DiriCare sendiri end-to-end begitu ya, dari konsultasinya sampai dengan menghadirkan satu produk perawatan yang memang customized dengan permasalahan yang dimiliki oleh si konsumen sendiri. Oke, sejauh ini animonya seperti apa dari market, Mas Kris, dan apa strateginya untuk kemudian terus mempertahankan animo yang ya cukup positif inilah? Ya, puji Tuhan pasar merespons innovation DiriCare dengan sangat baik ya. Jadi kita dari peluncurin platform kita pertama di bulan Maret tahun ini, kita so far udah mencatat lebih dari 13.000 konsultasi. 13.000 konsultasi. Dan mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar kurang lebih 6 kali. Dan yang exciting buat saya terutama adalah karena kita berhasil mencoba memberikan access to quality care ini dan affordable care ini nggak cuma ke orang-orang yang di kota metropolitan saja ya. Kita sudah ada consumers dari ujung Sumatera sampai ke Papua yang saya yakin mungkin kalau tidak DiriCare tidak bisa mendapatkan access to care seperti ini dengan mudah gitu. Kami juga menerima banyak komen atau review dari pengguna kami yang sangat senang terhadap perkembangan kondisi mereka, dan mereka dengan senang hati itu mengirimkan foto-foto before after mereka gitu, dan buat kami itu menjadi suatu penyemangat untuk terus melanjutkan misi kita ini. Oke, tadi Mas Kris bilang udah meraih profit 6 kali lipat dibandingkan dengan periode kapan nih? Ya, jadi sejak kami meluncur di bulan Maret, ada pertumbuhan pendapatan kami sebesar 600%, dan consultation so far yang sudah kita log in itu di kisaran 13.000 konsultasi so far. So we are quite happy dengan penerimaan pasar terhadap solusi yang kita coba kasih ini. Oke, apa sih tantangan terberat dari penyedia jasa layanan konsultasi kecantikan seperti yang digeluti oleh DiriCare ini? Ya, jadi yang paling sulit itu adalah buat kita
sebagai perusahaan yang coba gabungin teknologi dengan dunia medis ya adalah gimana cara deliver it seamlessly ke konsumen zaman sekarang yang demand-nya tuh udah berbeda gitu. Nggak cuma mau hal yang affordable, yang quality, tapi mereka juga punya gaya hidupnya berbeda. Everything maunya on demand, maunya lebih gampang, maunya lebih cepat, kapanpun dia punya. So itu salah satu pertanyaan awal yang kita pikirkan ketika kita ngedesain ini. Gimana caranya kita bikin produknya yang efficacy, yang bisa affordable, itu satu question. Tapi question kedua, gimana caranya bisa lebih mudah untuk diakses oleh consumer kita gitu. And it was one of the exciting questions juga sih di awal, dan inilah salah satu bentuk manifestasinya melalui DiriCare platform yang kita buat. Baik, target dari DiriCare ke depan seperti apa Mas Kris? Targetnya tentunya kita ingin nolong orang lebih banyak lagi ya untuk mendapatkan authentic confidence sama well-being gitu. Kita pingin biar orang udahlah nggak usah pakai filter yang aneh-aneh lagi di social media buat smoothen skin, buat menyembunyikan imperfections dan mungkin memberikan false sense of protection dari insecurity ya. Dan kita percaya semuanya dimulai dengan ngerawat diri, kenali diri dengan baik, dengan benar dan mudah gitu. Nah, di platformnya kita ini dibantu dokter ahli, dan di platform yang seamless di diricare.com, kita yakini semua orang dimanapun mereka berada, kota besar, kota kecil, bisa punya akses yang sama terhadap this quality affordable care, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang baik serta aman. Baik, ya sukses selalu untuk DiriCare, sukses selalu untuk Mas Kris dan juga tim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya Mas Kris, sukses, sampai jumpa. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy economic business and capital market channel. Dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di IDX Channel. Ya, dan informasi ini tentu saja mengakhiri kebersamaan kita. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.